Saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent ini merupakan minggu yang khas, minggu yang khusus, punya keunikan. Memang menjelang hari-hari besar, umat Katolik diajak untuk mempersiapkan diri dengan olah rohani, berdoa, mati raga, dan juga berefleksi atas iman dan kehidupan. Kita juga diajak untuk askese. Oleh karena itu, mempersiapkan hari besar sungguh-sungguh hal yang menarik, karena di situ kita diajak untuk memperbaharui diri kita dan melakukan sesuatu untuk sesama. Selalu pula dikaitkan dengan sesama. Nah, Minggu Advent yang ketiga ini yang khas dan unik adalah pakaian liturgi yang dikenakan oleh imam itu adalah warna pink. Namun saya tidak bisa memberi contoh ya, karena paroki kita liturgi belum menyiapkan yang warnanya pink, belum punya kasula warna pink. Saya sudah bertanya, ternyata belum ada. Mungkin mulai tahun depan kita siapkan, sehingga mengerti betul makna-makna liturgi yang kita rayakan, yang kita ikuti. Mengapa warna pink, bukan warna ungu? Warna ungu adalah warna duka cita, warna mati raga. Memang dalam masa Advent ini kita diajak untuk melihat diri kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita, lalu diajak untuk bertobat, memperbarui diri. Namun uniknya di minggu ketiga ada warna lain, ada suasana lain. Warna pink itu menunjukkan suasana sukacita, suasana kasih. Sukacita karena timbulnya dorongan kasih, terbangun suasana kasih, sehingga askese kita, mati raga maupun olah rohani kita tidak membawa pada kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang mengandung unsur keputusasaan. Kita memang diajak menyadari sebagai orang yang berdosa. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada harapan. Tidak berarti bahwa dosa itu tidak terampuni. Justru kita diingatkan pada minggu ini, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun kelemahan kita, Allah memberikan harapan kepada kita. Allah memberikan cahaya di tengah kegelapan, sehingga kita boleh melihat ke arah mana kita akan berjalan, yaitu menuju sang cahaya itu. Diberi harapan karena Allah telah mengutus putranya untuk datang ke dunia dan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu tidak mustahil bahwa kita orang yang berdosa ini tetap memiliki pengharapan, kehidupan yang penuh kebahagiaan, damai, sejahtera bersama dengan Allah di surga. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka minggu ini hendaknya suasana yang didorong oleh kasih itu kita hadirkan. Kegembiraan itu kita hadirkan. Kita diutus untuk menjadi pewarta kabar gembira, kabar kasih keselamatan itu. Lalu tentu kita akan bertanya, apa yang harus kita lakukan?
maka bacaan Injil hari ini sungguh tepat. Yohanes Pembaptis sudah memberikan jawabannya untuk kita. Meskipun jawaban itu untuk orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, tetapi kita bisa menarik benang merahnya. Kita bisa menarik intinya, apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah bagaimana dengan pertobatan ini kita bisa memberikan pengharapan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka ketika orang-orang bertanya kepada Yohanes, Yohanes menjawab, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Nasihat yang pertama adalah untuk berbagi. Berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Hal ini mungkin sudah biasa kita lakukan. Ada keluarga-keluarga yang rutin melakukannya setiap tahun, setiap akhir tahun atau menjelang Natal. Bahkan ada yang melakukannya pula menjelang Paskah. Ada kelompok-kelompok yang melakukannya. Bahkan sekarang bukan hanya umat Katolik, umat agama lain juga melakukan hal yang sama. Dan mereka namai dengan Jumat Berkah. Setiap hari Jumat mereka mengumpulkan makanan, menerima sumbangan lalu dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Ada kelompok-kelompok yang menamakan Kamis Manis. Setiap Kamis kelompok ini berbagi sesuatu, hal-hal yang indah, hal-hal yang membuat orang lain yang mengalami kepahitan merasakan kemanisan dalam hidupnya, mengicipi kemanisan. Kalau biasanya selalu pahit, hari ini, hari Kamis, mereka boleh merasakan menerima sesuatu yang indah, yang baik, yang manis. Demikian juga ketika Yohanes Pembaptis didatangi oleh pemungut cukai, dia menjawab, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan memberi beban terlalu banyak kepada orang lain." Ada orang yang suka memberi pekerjaan yang berlebihan pada orang lain, namun ketika memberi upah sangat sedikit. Orang tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain, tenaga kerja yang dia pakai, yang dia gunakan. Hanya menginginkan jasanya, tapi upahnya seringkali dilupakan. Berbuat adil kepada orang lain. Maka yang kedua ini bukan melulu harus memberi, tapi bersikap adil kepada siapa saja. Kalau ada Bapak Ibu punya karyawan, berbuatlah adil kepada mereka dengan gaji yang layak. Dan juga memenuhi tuntutan-tuntutan yang harus diberikan. Peraturan-peraturan juga diterapkan supaya keadilan berlaku. Kemudian bagi para prajurit, Yohanes Pembaptis menjawab, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ada orang yang seringkali berbuat semena-mena. Dia memandang orang lain itu sebagai korban. Dia bisa melakukan apa saja asal dapat keuntungan dari orang lain. Tidak peduli siapa itu. Dia bertindak semena-mena, bahkan juga menyakiti, membuat pahit kehidupan orang lain. Maka yang ketiga ini kita diajak untuk menghargai, menghormati hidup orang lain, memberikan kesejahteraan, rasa aman, perlindungan kepada siapapun, kepada tetangga-tetangga kita, karyawan,
dan juga teman-teman kita. Jangan sampai orang lain menjauh dari diri kita, karena kita dianggap monster, kita dianggap orang yang semena-mena, mudah untuk menyakiti orang lain. Maka Ibu Bapak, apa yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis ini sungguh sangat cocok dengan ajakan gereja agar kita menjadi pembawa kabar sukacita, pembawa kebahagiaan bagi orang lain sesama kita. Ada pula yang menambahkan bukan hanya kepada orang-orang, tetapi juga kepada alam. Ada gerakan untuk menghijaukan bumi, menghijaukan lingkungan. Ada gerakan memelihara burung-burung liar dengan menyediakan biji-bijian rutin, entah setiap hari atau seminggu 3 kali, supaya hewan-hewan liar pun mendapatkan makanan untuk hidup mereka. Ada banyak tawaran, ada banyak ajakan. Mari kita selalu membuka hati kita, membuka wawasan kita akan perutusan Tuhan. Tuhan menghendaki apa dari diri kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.